beda. Mungkin jikalau tasbih memiliki banyak tujuan atau tadi tujuan yang banyak gitu, mungkin bisa disebutkan gitu apa aja gitu tujuan dari tasbih gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ditanyakan adalah apakah tasbih memiliki banyak tujuan yang berbeda-beda gitu. Jika ada apa saja, itu ya. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Dalam satu literasi itu disebutkan bahwasanya tasbih itu terkadang itu tidak disebutkan wajah sibihnya, dan itu pendapat muallif itu termasuk tasbih yang paling balik gitu, maksudnya tasbih yang paling sampai gitu. Nah, padahal bagaimana kita bisa tahu kalau wajah sibihnya aja dibuang tapi tidak balik tetapi bagaimana kita mengetahui bahwasanya itu kalam yang balik gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi bagaimana kita bisa mengetahui tasbih yang tidak disebutkan musyababihnya itu kalam yang balik gitu, Mas Edi? Wajah sibihnya yang tidak menyebutkan wajah sibih. Mohon maaf putus-putus. Wajah sibihnya yang dihilangkan. Di perumpamaannya itu yang dihilangkan. Mohon maaf suaranya putus-putus di saya, mungkin jaringan saya kurang stabil, bisa diketik di kolom chat. Terima kasih. Oke, sebentar. Izin bertanya, apakah masih diperbolehkan? Ya, silakan. Kurang satu pertanyaan lagi. Sebelumnya mohon maaf ya apabila ada suara kendaraan karena saya di samping jalan mencari sinyal. Yang ingin saya tanyakan, kan tadi disangkutkan dengan syair itu adalah karya seni. Apakah karya seni yang di dalam syair ini bisa disamakan dengan karya seni lukis? Karena apabila karya seni lukis itu untuk hasil lukisan,
itu hanya dipahami oleh pelukis saja, sedangkan yang melihat lukisan tersebut bisa memahami tapi tidak sepenuhnya. Kemudian apakah dalam syair itu sama saja? Syair ini hanya dipahami oleh pembuatnya atau penyairnya, kemudian pendengarnya itu dapat memahami sepenuhnya atau hanya sebagian seperti halnya lukisan tersebut. Apakah dapat dipahami? Ya, sebelumnya mohon maaf karena jaringan saya kurang stabil. Saya tadi hanya dengar apakah bisa disamakan dengan seni lukis gitu. Mungkin bisa ditulis lagi di kolom chat. Terima kasih. Baik-baik. Moderator izin mencoba menjawab pertanyaan dari Hilman. Ya, dipersilakan, Mbak. Baik, sebelumnya ingin memastikan kembali pertanyaannya. Tadi berkenaan dengan pemutarbalikan tashbih sebagai upaya meningkatkan berlebih-lebihannya dan untuk meningkatkan daya tarik unsur-unsur pemindahan kalimat. Nah, yang ditanyakan itu adalah tujuan-tujuan dari tashbih itu sendiri. Apakah begitu pertanyaannya?
Bagaimana Mas Salman? Maaf Mbak, kurang kedengar sih, rame Mbak. Coba ulang lagi. Iya, jadi yang ditanyakan itu adalah tujuan dari tasbih itu sendiri. Iya, iya, kurang lebih seperti itu. Ada berapa gitu tujuan tasbih, apa aja gitu. Oh iya, baik. Berdasarkan buku terjemahan Al-Balaghatul Wadihah, itu dijelaskan terkait tujuan-tujuan tasbih, yang mana diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan kemungkinan terjadinya sesuatu hal pada musyabah, yakni ketika sesuatu yang sangat aneh disandarkan kepada musyabah, dan keanehan itu tidak lenyap sebelum dijelaskan keanehan serupa dalam kasus lain. Kemudian yang kedua, menjelaskan keadaan musyabah, yakni bila musyabah tidak dikenal sifatnya sebelum dijelaskan melalui tasbih yang menjelaskannya. Dengan demikian, tasbih itu memberikan pengertian yang sama dengan kata sifat. Kemudian tujuan yang selanjutnya ialah menjelaskan kadar keadaan musyabah, yakni bila musyabah sudah diketahui keadaannya secara global, lalu tasbih didatangkan untuk menjelaskan rincian keadaan itu. Kemudian tujuan yang selanjutnya menegaskan keadaan musyabah, yakni bila sesuatu yang disandarkan kepada musyabah itu membutuhkan penegasan dan penjelasan dengan contoh. Kemudian tujuan yang selanjutnya memperindah atau memperburuk musyabah itu sendiri. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Nisa atas jawabannya. Sebagai tambahan, dalam referensi yang saya baca, tujuan tasbih diantaranya adalah yang pertama menjelaskan keadaan musyabah, yang kedua menjelaskan kemungkinan wujudnya musyabah, kemudian menjelaskan kadar musyabah, kemudian menetapkan sifat musyabah pada hati lawan bicara, kemudian menghiasi musyabah agar lawan bicara merasa senang. Kemudian taswiyah, yaitu menghina musyabah agar lawan bicara benci. Yang ketujuh, ihtimam, yaitu menganggap penting. Kemudian tanwih, yaitu memuji. Kemudian istirof, menganggap indah. Dan yang terakhir, iham, yaitu memberikan pengertian yang salah. Kemudian, Silakan untuk pertanyaan lainnya atau diskusi lainnya.
Ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, saya akan memberikan tambahan terkait dari tujuan-tujuan tasbih seperti yang ditanyakan oleh siapa tadi, penanya pertama. Suara saya terdengar jelas? Suara saya kecil atau terdengar jelas? Terdengar, Ustaz. Ya, saya izin untuk absen dulu. Jadi tujuan dari tasbih tersebut, selain yang disebutkan oleh temannya tadi, yaitu untuk ditakbih, misalkan salah satunya untuk menjelekkan atau untuk menjadikan hal ini buruk, dan mungkin di sini dari presentator tadi menjawabnya, yaitu tidak semuanya diberikan contoh, sehingga di sini contoh yang langsung dari Al-Quran. Misalkan di sini salah satu tujuan dari tasbih itu adalah yang bertujuan untuk litazyin, yaitu untuk menghiasi atau untuk menjadikan hal itu baik. Untuk dijadikan namanya perhiasan adalah semakin baik, semakin dihiasi dengan hal-hal yang indah maka semakin baik. Yaitu seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, contohnya yaitu ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Jadi tazyin di sini pemberian hiasan untuk terlihat semakin indah, semakin bagus. Maka di sini contohnya ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Di sana menggunakan tasbih ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Nah, berikutnya yang itu yang untuk menjadikan sesuatu indah. Ada yang untuk menjadikan sesuatu itu buruk. Seperti contohnya misalkan masalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Jadi orang-orang yang membawa atau memiliki kitab Taurat, diturunkan baginya kitab Taurat, tsumma lam yahmiluha, tapi dia tidak mengamalkannya dari isi kitab Taurat tersebut, kamatsalil himari yahmilu asfara, yaitu ibaratkan seekor keledai. Nah, ini adalah menjadikan sesuatu tersebut, orang-orang tersebut adalah buruk, yaitu disamakan dengan seekor keledai. Nah, berikutnya yang ketiga, misalkan tujuan dari tasbih adalah bayan imkanul musyabbih, yaitu memberikan penjelasan imkanul musyabbih, yaitu imkan, hal yang dapat dimiliki oleh musyabbih. Seperti contohnya misalkan kam min abin qad ala bi ibnin dura syarufin kama anat bi rasulillahi adanani. Ini kama anat bi rasulillahi adananu, yaitu disandarkan kepada musyabbih adalah amrun gharib, seperti kama anat, penisbatan seorang ayah yang dinisbatkan kepada Rasulullah adalah amrun gharib, hal yang asing, yang mana tidak akan la tazulu gharabatahu, yang tidak akan hilang keasingannya illa bidikrin syabihin, kecuali disebutkan dengan tasbihnya. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dari tasbih itu sendiri adalah bayan halul musyabbih, yaitu memberikan penjelasan halul musyabbih, keadaan yang ditasbihkan. Seperti hal ini jika musyabbihnya tersebut mubham, tidak diketahui, dalam artian masih remang-remang, tidak diketahui sifatnya, dan musyabbih bihinya adalah hal yang maklum, yang sudah diketahui bagi orang yang mendengarnya. Sehingga tasbih menambahkan sebuah penjelasan. Seperti misalkan hadisnya Rasulullah SAW adalah mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi lashtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma.
Yaitu yang di sini bayan halul musyabbih, menjelaskan keadaan musyabbihnya. Jika apa? Jika musyabbihnya di sini mubhaman. Jadi jika musyabbihnya mubham, yaitu masih remang-remang, sedangkan musyabbah bihinya yaitu sudah jelas dan sudah diketahui. Contohnya misalkan di sini mathalul mu'min, contoh pengibaratan seorang mukmin dalam hal kasih sayangnya, dalam hal kecintaannya, dalam hal perasaannya antara orang mukmin dengan mukmin yang satunya, yaitu seperti jasad. Idza ishtaka minhu untuk tada'a lahu sairul jasad. Jika salah satu dari anggota tubuh ini ada yang sakit, ada yang terkena jarum misalkan, maka seluruh anggota tubuh adalah akan merasakan sakitnya. Begitupun seorang mukmin. Jika ada satu orang mukmin yang teraniaya, ada satu orang mukmin yang merasakan sakit, ada seorang mukmin yang merasakan kesusahan, maka orang mukmin lainnya sudah selayaknya dia juga memiliki rasa sakit apa sebagaimana yang telah dirasakan oleh orang mukmin yang sedang diuji dan sedang dicoba, yang sedang mendapatkan cobaan itu tadi. Nah, dan yang kelima dari tujuan-tujuan tasbih misalkan seperti takrir halil musyabbih, yaitu memberikan takrir ketepatan keadaan keadaan musyabbihnya. Jika musyabbihnya di sini memang dibutuhkan atau memang membutuhkan kepada at-tatsabbut wal idah, kepada hal yang lebih memperjelas. Seperti misalkan innal quluba idza tanafara wudduha mathaluz zujajati kasruha la yujbaru. Yaitu jika hati itu sudah terpecah kasih sayang dalam artian sudah tersakiti atau sudah terpecah, maka hal ini seperti sebuah kaca yang telah hancur, yang tidak bisa untuk disatukan. Seperti itu. Dan berikutnya yaitu dari tujuan tasbih itu sendiri adalah bayan miqdaru halihi, yaitu untuk memberikan penjelasan miqdar, ketentuan keadaannya tersebut. Dibayan miqdar sifah, misalkan untuk memberikan penjelasan ketentuan sifat musyabbihnya, atau dalam artian untuk memberikan penjelasan standar atau ketentuan sifat musyabbihnya di sini, baik itu lemah dari segi kelemahannya atau kekuatannya atau kekurangannya, atau hal yang menambahkan sisi positif. Seperti misalkan tanawwal al-maridu dawa'an kal-ilqami. Seorang yang sakit dia meminum obat yang sakit seperti kal-ilqami. Seperti ilqam. Di sini al-ilqam. Makna dari al-qamah. Yaitu syadidul mararah, yang sangat benar-benar pahit. Jadi tanawwal al-maridu dawa'an murran kal-ilqami, yaitu seorang yang sakit dia meminum obat yang pahit, yang pahitnya memang benar-benar kal-ilqam, diibaratkan dengan ada sesuatu atau ada benda di sana yang empedu, yang memang benar-benar pahit. Jadi itu salah satu tujuan-tujuan dari tasbih. Kenapa tasbih itu ada dan juga apa dari tujuannya. Hal ini yang menjadikan tasbih tersebut menjadi salah satu hal yang terpenting dalam ilmu balaghah. Ini mulai liburnya dari kapan? Dari hari ini berarti. Minggu depan sudah libur. Yes. Masuk kembali. Dan ini sekarang pertemuan keberapa? Sekarang ini yang presentasi kelompok berapa dan pertemuan yang keberapa? Sekarang yang presentasi kelompok 7
pertemuan ke-12. Sudah ke-12? Betul, Ustaz. Berarti tinggal 2 pertemuan lagi. Kalau dihitung Ini kurang lebih 3 atau 2. Ini 7. Ini pertemuan yang ke-12 apakah yang ke-11? Minggu kemarin pertemuan ke-11, Ustaz. Sekarang yang ke-12, 13. Karena pertemuan itu yaitu 14, 2-nya UTS UAS. Dan 16-nya UTS dan UAS. Ini dihitung di luar UTS dan UAS ya. Berarti kemarin kan terhitung UTS itu kita kan tetap dianggap masuk dan dianggap pertemuan yang waktu UTS. Dianggap pertemuan atau bukan? Kalau dianggap pertemuan memang 12. Kalau tidak berarti 11. Kalau dianggap 12, kalau dianggap pertemuan dengan UTS berarti masih sisa 3 kali pertemuan, karena 15 berarti kalau yang UTS itu dimasukkan ke pertemuan, kecuali yang UTS itu tidak dimasukkan ke pertemuan. Karena yang kemarin UTS dimasukkan pertemuan, berarti kita pertemuan ke-12, tinggal 3 pertemuan lagi, yaitu sampai ke pertemuan ke-15, dan yang 16-nya adalah ujian akhir semester itu tadi. Ya, saya kira ini dulu dari saya. Silakan untuk selamat berlibur kembali ke keluarganya masing-masing, dan nantinya bisa kembali lagi, insya Allah bisa perkuliahan tatap muka di akhir perkuliahan, atau nanti tergantung kebijakan setelah Lebaran, melihat dari kasus COVID apakah masih tetap stabil seperti sekarang atau nanti akan ada perubahan, sehingga dimungkinkan mungkin nanti setelah Lebaran, jika memungkinkan adalah di sana ada perkuliahan secara offline. Nah, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini, sehingga nanti untuk kelompok selanjutnya setelah Lebaran, dan karena sepertinya aturan pemerintah itu waktu kapan masuk kembali perkuliahan aktifin kembali, karena saya melihat aturan dari pemerintah kapan? Tanggal 9 masuk lagi. Itu Senin. Tanggal 9. Kalau ikut pemerintah itu cutinya dari tanggal 29 sampai tanggal 6. Tanggal 6 terus 7 sama 8 itu Sabtu Ahad. Ya, soalnya sampai tanggal 6, sedangkan 7-8 itu juga itu weekend, sehingga tetap dihitung libur juga. Jadi terhitungnya berarti tanggal 9 ya. Di hari Senin tanggal 9 itu langsung masuk melanjutkan ke perkuliahan, dan Senin depannya tanggal 16 itu libur ya. Itu hari raya Waisak sepertinya. Berikutnya nanti lanjut ke tanggal 23. Ya, sekian dari saya. Silakan melaksanakan aktivitas di sisa-sisa akhir bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Saya akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.